Bawaslu itu kayak wasit dalam permain bola. Jadi fungsinya wasit atau Bawaslu di sinilah penting banget untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kalau saran dari saya, yang pertama itu harus kita dokumentasikan. Kalaunya bisa pada saat itu kita dokumentasikan dulu, kita catat tanggal dan tempatnya, terus kita catat juga siapa pelakunya. Habis itu terus kita langsung laporkan kepada Bawaslu. Lebih baik mencegah pelanggaran di awal atau menindak setelah terjadinya pelanggaran? Tentunya mencegah sih. Makanya kan ada Bawaslu juga kan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa kembali bersama saya Rahmat Hidayat dalam acara podcast sama Bawaslu, suara mahasiswa untuk Bawaslu, partisipasi kontribusi untuk demokrasi. Baik sahabat Bawaslu, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang informasi pelanggaran pemilu dari perspektif mahasiswa. Nah sahabat Bawaslu, tentu kita pernah mendengar berita tentang dugaan pelanggaran pemilu, atau mungkin pernah mendengar istilah politik uang, atau kampanye di luar jadwal, atau bahkan penyebaran berita hoax pada saat pemilu. Nah, baik sahabat Bawaslu, untuk membahas tema yang menarik tersebut di studio podcast Bawaslu pagi hari ini telah hadir narasumber yang keren dari Universitas Borneo Lestari Banjarbaru. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Miranda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Amalia, saya dari Universitas Borneo Lestari. Baik. Selain kuliah nih, sekarang aktivitas Miranda apa? Oke, karena kebetulan itu saya di semester 6. Jadi saya kalaunya di perkuliahan itu menyelesaikan akademisi, studi dan lain-lain. Dan untuk di luar perkuliahan, saya juga itu ada mengikuti magang di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Oke, baik, luar biasa perkenalan kita dengan Miranda. Nah, Miranda nih, sebelumnya pernah nggak mengikuti kegiatan oleh Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu, baik oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota? Oke, itu sudah pernah Pak. Jadi saya itu pernah mengikuti 2 kali, ada mengikuti di kampus juga dan di luar. Nah, selama mengikuti kegiatan Bawaslu, punya kesan tersendiri kah menurut Miranda nih? Iya, tentu pasti ada sih. Karena dari saya pribadi itu awamnya orang berpikir pada saat pemilu kita hanya menyoblosnya saja. Tapi ternyata pada saat pemilu itu kita ikut juga berpartisipasi gimana sih cara menjaga agar pemilu itu tuh tetap berjalan tanpa kecurangan kayak gitu. Jadi di situ saya dapat ilmunya pada saat sosialisasi kemarin. Tentu banyak ilmu yang didapat ya. Tentu, tentang pemilu dan demokrasi. Tentunya. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut ada dampak yang Miranda rasakan atau memiliki pengaruh lah, khususnya dalam perjalanan pemilu demokrasi. Sama seperti yang saya katakan tadi, itu juga sangat berpengaruh bagi saya. Jadi saya pada saat mengikuti pemilu di tahun ini, di tahun kemarin tadi, saya itu jadi tahu mana pada saat pemilu itu mengalami kecurangan atau enggak, mana yang melanggar atau enggak, seperti topik kita hari ini kayak gitu. Jadi dari situ saya paham bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar kita mencoblos dan mencari oh saya suka ini tak kayak gitu aja, tapi kita benar-benar harus mencari tahu mana yang bersih melakukan pemilunya pada saat itu. Luar biasa ya kan. Berarti kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Bawaslu tentu memiliki peranan penting khususnya dalam perkembangan pemilu demokrasi. Nah, Miranda langsung saja nih, karena kan tema kita tentang pelanggaran pemilu. Nah, menurut Miranda apa sih pelanggaran pemilu itu? Oke, setelah yang saya baca-baca juga, pemilu itu pada saat pelanggaran pemilu itu ada terbagi beberapa hal, tapi intinya pelanggaran pemilu itu tindakan yang kita lakukan di luar dari aturan yang mengatur tentang pemilu itu. Kayak gitu, mungkin pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, sama tindak pidana pemilu. Gitu. Berarti ada aturan yang mengatur ya, ada supaya penyelenggara atau peserta taat peraturan. Iya, betul. Kemudian nih, dari jenis pelanggaran tadi kan ada beberapa pelanggaran yang Anda sebutkan ya.
Nah, salah satunya pelanggaran pemilu soal politik uang. Nah, ini kan yang mungkin sering terdengar ya di masyarakat. Nah, padahal sebenarnya bentuknya cukup beragam. Banyak. Nah, apa saja sih menurut Miranda bentuk pelanggaran lainnya selain politik uang? Tadi mungkin sudah disebutkan oleh Miranda. Nah, yang Miranda pernah lihat atau pernah baca literasi kepemiluan, nah seperti apa? Oke, sebenarnya memang kita di media sosial itu sering sekali mendengar adanya politik uang atau sebutannya itu serangan fajar ya, untuk kalangan awam lah sebutnya seperti itu. Tapi ternyata pelanggaran pemilu itu banyak banget, Kak. Jadi ada yang kayak saya sebutkan tadi tuh, yang pertama itu ada administratif, itu secara prosesnya, tata caranya. Terus juga ada pelanggaran secara kode etik. Jadi mungkin dari pihak KPU atau Bawaslu itu tidak netral. ASN, Polri, TNI itu tidak netral. Itu juga termasuk. Habis itu juga ada lagi tindak pidana pemilu. Nah, tindak pidana ini itu mengarahnya ke pidana. Jadi kalau mengarah ke pidana itu seperti ya tadi politik uang. Nah, itu masuknya di tindak pidana kayak gitu. Jadi beragam lah. Banyak banget. Bentuk pelanggaran pemilu ya, yang mungkin bisa saja terjadi. Nah, untuk menghindari atau meminimalisir pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran lainnya. Nah, tentu Miranda sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu? Nah, seperti apa? Tentu pelanggaran pemilu itu tidak bisa kita kasih tahu secara gamblang lah anggapannya. Jadi harus kita melakukan pendekatan dengan orang tersebut. Jadi bisa saja kita memberikan edukasi singkat kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Mungkin kepada teman, keluarga terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita juga sebelum daripada itu kita harus mengedukasi diri kita sendiri sih. Kita harus mencari tahu dulu pelanggaran itu seperti apa, jadi seperti apa, dan bahkan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diketahui. Seperti yang tadi itu ada tentang jadwal pemilu di luar dari jadwalnya, terus ada juga black campaign. Pokoknya banyak banget jenisnya. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa dan untuk masyarakat juga lainnya yang ikut berpartisipasi pada saat pemilu nanti, itu harus banyak belajar juga. Mana sih paslon atau calon-calon yang memang bersih melakukan pemilu pada saat itu. Jadi harus selektif ya. Banget, harus selektif banget. Nah, kemudian tadi sudah ada kontribusi mahasiswa, tentunya diharapkan ya. Iya, diharapkan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Nah, Miranda nih, kalau misalkan Miranda atau teman-teman mahasiswa melihat, mendengar ya kan, adanya dugaan pelanggaran pemilu di sekitar rumah, di sekitar kampus atau di lingkungan sekitar, apa yang sebaiknya dilakukan? Ini pastinya sering banget sih terjadi, tapi bingung mau ngapain kayak gitu kan. Kalau saran dari saya, yang pertama itu harus kita dokumentasikan. Kalaunya bisa pada saat itu kita dokumentasikan dulu, kita catat tanggal dan tempatnya, terus kita catat juga siapa pelakunya. Habis itu terus kita langsung laporkan kepada Bawaslu, kepada pengawas pada saat pemilu itu. Pokoknya harus kita laporkan, walaupun nggak bisa kita laporkan pada detik itu juga, tapi kita laporkan aja. Beberapa menit kemudian mungkin kan dari Bawaslu juga ada tempat untuk pengaduan. Nah, mungkin di situ bisa kita melakukan laporan. Siapapun itu, mau mahasiswa, anak kecil bahkan juga kan, karena sekarang ini banyak juga anak kecil yang seharusnya tidak ikut kampanye, tapi dia ikut kampanye juga. Jadi itu bisa kita laporkan juga untuk paslon tersebut. Oke, baik, ketika melihat atau mendengar dugaan adanya pelanggaran pemilu bisa melaporkan langsung, langsung ke Bawaslu ya. Ke Bawaslu. Baik, luar biasa. Nah, kemudian nih Miranda, tentu saja kan tadi disinggung tentang Bawaslu ya. Nah, menurut Miranda, seberapa penting peran Bawaslu dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Tentunya penting banget sih. Bawaslu itu kalau kita gambarkan, Bawaslu itu kayak wasit dalam permainan bola. Jadi permainan bola tim 1 dan tim 2 itu kalau tanpa wasit itu tidak ada yang menengahi itu tuh melakukan pelanggaran atau enggak. Jadi kalau semisal permainan bola itu tanpa wasit pasti adanya cekcok, perkelahian dan lain-lain. Jadi fungsinya wasit atau Bawaslu di sinilah
penting banget untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya kayak gitu, karena tentu pada saat pemilu itulah yang menentukan bangsa, daerah kita, yang menentukan hari ini sampai beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian nih dari peran Bawaslu ya kan, tentu saja ada tantangan untuk Bawaslu sendiri ya. Nah, ke depannya nih menurut Miranda, tantangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu itu seperti apa? Menurut saya itu tantangan Bawaslu nantinya itu pasti ada di media sosial ya, karena kejahatan-kejahatan cyber itu banyak banget, banyak sekali akun-akun anonim yang menyebar hoax, fitnah dan lain-lain, itu pasti banyak banget. Itu pasti tantangan utama. Dan tantangan kedua itu adanya budaya masyarakat kebanyakan memaklumkan hal-hal yang tidak etis tapi dimaklumkan terus, karena hal itu sering terjadi setiap pemilu. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Nah, itu jadi PR banget sih buat Bawaslu ke depannya. Nah, tadi disinggung media sosial. Yep. Nah, terkait media sosial nih, tentunya nih kan bisa menjadi sarana bagi peserta pemilu dalam melakukan kampanye lah. Yep. Ada kampanye, mungkin kalau kita tidak hati-hati ada yang namanya penyebaran hoax, kemudian black campaign atau pelanggaran lainnya yang memang digunakan melalui media sosial. Yep. Nah, menurut Miranda, peranan media sosial ini memiliki pengaruh besarkah terhadap kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi pemilu dan demokrasi? Iya. Kalau untuk saat ini penting banget. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan itu masih jadi hal utama sih. Karena mau itu tentang pemilu atau tentang kasus apapun yang mau dikawal, bahkan pada saat di pengadilan pun itu pengaruh dari media sosial itu tuh benar-benar besar banget. Itu benar-benar bisa mencari massa. Jadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi tentunya yang pada saat ini pasti paling banyak lah, anggapannya gen kami itu paling banyak menguasai media sosial. Jangan terlalu pasif terhadap itu. Jangan cuma sekedar kita scrolling aja, jangan sekedar kita kayak ya udahlah tahu tapi nggak mau ikut andil, jangan. Jadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi itu harus aktif juga. Kalau kita merasa itu ada kesalahan, ada kecurangan, langsung dilaporkan. Kalau menurut teman-teman sekalian itu tuh hal yang baik, hal yang positif dan pemilunya bersih, boleh dipilih. Tapi kalau keluar daripada aturan itu, langsung saja laporkan. Jadi jangan cuma diam aja, jangan pasif lah jadi mahasiswa-mahasiswi. Luar biasa. Tentunya media sosial memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam perkembangan pemilu demokratis jika digunakan secara bijak dan selektif. Iya, betul. Nah, Miranda nih, kan tentunya sebagai generasi muda, menurut Miranda, generasi muda sekarang ini sudah cukup peduli kah terhadap isu-isu pelanggaran pemilu? Setelah saya lihat ya Kak, di luar sana banyak sekali, ternyata banyak kok yang melek tentang aturan-aturan pelanggaran pada saat pemilu, tapi banyak juga, bahkan bisa dibilang nggak sedikit juga, yang nggak peduli dengan aturan itu. Mereka banyak tahu bahwa itu tuh sudah melanggar aturan, tapi mereka tidak mau menyebut itu aturan, aturan yang dilanggar kayak gitu. Ya tadi kebanyakan budaya masyarakat yang memaklumkan. Itu mah sering, apalagi kayak tadi kan kita membahas tentang politik uang. Itu tuh sebutannya seperti kayak dimaklumkan lah oleh masyarakat, dan oleh generasi-generasi saya ini mahasiswa-mahasiswi juga banyak yang memaklumkan itu. Malah banyak yang kayak ya udah saya ambil aja uangnya, nanti ini harusnya kan jangan diambil, jangan apa, langsung laporkan aja pada saat itu. Kayak gitu. Kebanyakan seperti itu sih masih. Kemudian Miranda, terkait pelanggaran pemilu ya, apa sih dampak bagi masyarakat tentunya jika pelanggaran pemilu itu dibiarkan atau dibiarkan begitu saja sudah menjadi hal biasa? Nah, apa sih dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat? Tentunya banyak banget sih dampaknya. Kayak pastinya banyak sekali juga masyarakat yang nantinya mengeluh. Ini kenapa pemimpinnya gini, kenapa gini, bla 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 segala macam. Ya itu karena dimaklumkan pada saat pemilu itu. Baik buruknya daerah, bangsa, atau negara kita, itu ditentukan dari pemilu kita. Bagaimana proses pemilu itu berjalan. Kalau pada saat proses pemilu itu dia melakukan kecurangan, kecurangan secara diam-diam, atau hal lain, pelanggaran lainnya, kita bisa menjamin untuk kedepannya itu
tidak akan bagus Oke. untuk paslon tersebut. Pasti dia memiliki apa ya, mental-mental curang lah pada saat menjalankan jabatannya nanti. Itu sudah pasti. Oke, jadi memang pelanggaran pemilu itu jangan dibiarkan. Jangan Kalau dibiarkan. bisa dilaporkan. Langsung oke. saja. Nah, Miranda nih, menurut Miranda terkait dengan pelanggaran pemilu, lebih baik mencegah pelanggaran di awal atau menindak setelah terjadinya pelanggaran? Tentunya mencegah sih. Makanya kan ada Bawaslu juga kan. Bawaslu di sini tuh mengawasi. Jadi bukan hanya sekedar pada saat menjadi wasit aja pada saat bermain, tapi menjadi pengawas sebelum bermain. Jadi mengawasi dulu, mencegah lah anggapannya, meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu. Daripada sudah terjadi nanti baru kita lakukan, malah salah lagi. Jadi lebih baik di awal aja untuk mencegahnya. Jadi mencegah lebih baik ya. Mencegahnya lebih sebelum baik. terjadi pelanggaran. Iya, tentu. Nah, Miranda nih terakhir ya kan. Apa pesan dan harapan Miranda agar teman-teman di luar sana, baik teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa, dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu? Tentunya dari saya itu, buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk melapor. Laporkan saja kalau ada terjadi pelanggaran di luar, bahkan pelanggaran sekecil apapun yang mungkin masih bingung nih, ini pelanggaran atau enggak. Langsung aja searching di Google. Kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa ini pasti pengguna Google semuanya, nggak mungkin enggak. Jadi langsung aja searching, ini melakukan pelanggaran atau enggak. Terus ini tuh apa sih yang dia lakukan dan lain sebagainya, langsung catat seperti yang saya katakan di awal tadi, dokumentasikan kejadian tersebut. Setelah itu catat tempat dan tanggalnya, waktunya juga kalau bisa, terus siapa orangnya. Itu perlu banget dicatat dan habis itu langsung dilaporkan. Jadi hal itu tuh jangan ditunda-tunda, langsung saja. Bisa jadi hal yang kamu lakukan pada saat kamu melapor itu tuh hal baik yang berpengaruh untuk kedepannya, untuk masyarakat umum. Oke, luar biasa sekali. Diskusi kita sangat menarik, khususnya terkait dengan pelanggaran pemilu. Terima kasih Miranda atas waktu dan kesempatannya telah berbagi pandangan terkait dengan pelanggaran pemilu, khususnya dalam menjaga demokrasi di Provinsi Kalimantan sini menjadi lebih baik. Amin. Semoga diskusi pada pagi hari ini bisa menambah keilmuan dan wawasan kita seputar pemilu dan demokrasi. Baik, sahabat Bawaslu, demikian diskusi kita pada edisi podcast sama Bawaslu, suara mahasiswa untuk Bawaslu pada episode kali ini. Jangan lupa follow akun media sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui perkembangan pemilu dan demokrasi. Saya Rahmat Hidayat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Bawaslu berikutnya. Partisipasi, kontribusi untuk demokrasi. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih, Terima kasih Miranda. banyak, Pak.